Di blog ini adik-adik akan belajar mengenai konsep One Health. Video ini merupakan suatu pengantar sebelum adik-adik mempelajari topik One Health. Silahkan membuka referensi yang diberikan untuk topik kuliah ini. Baik, sebelum kita mulai, perhatikanlah ketiga gambar berikut ini. Dapatkah kamu mengidentifikasi persamaan antara ketiga penyakit atau situasi yang terdapat dalam gambar ini? Silakan pause video ini dan cobalah untuk menjawab pertanyaan saya. Penyakit yang digambarkan pada slide sebelumnya adalah SARS, MERS-CoV, dan COVID-19. SARS terjadi pada tahun 2003, sementara MERS terjadi pada tahun 2012. COVID-19 tentu saja adik-adik pasti tahu terjadi di akhir tahun 2019 dan kemudian menjadi pandemik pada tahun 2020 hingga saat ini. Ketiga penyakit ini disebabkan oleh patogen yang sama, yaitu beta coronavirus. Pada SARS dan MERS-CoV, sumber primer dari virus ini telah dibuktikan berasal dari hewan. Sementara pada COVID-19, penyakit ini masih diduga bersumber dari hewan, yaitu terenggiling atau manis javanica. Ketiga penyakit ini juga melibatkan transmisi dari manusia ke manusia dan memberikan outcome atau gambaran atau gejala yang hampir sama, yaitu menimbulkan radang paru-paru. Fatality rate pada SARS sekitar 10%, sementara pada MERS 34,3%, dan pada COVID-19 berkisar antara 1,4 hingga 8,8%. Ketiga penyakit ini saya tampilkan sebagai suatu pengantar untuk menunjukkan pada adik-adik mengenai contoh penyakit zoonosis dan penyakit yang masih diduga bersumber dari hewan. Dalam kuliah ini, kita akan membahas mengenai konsep One Health dan hubungannya dengan penyakit zoonosis. Populasi dunia terus bertambah. Beberapa negara mengalami pertambahan populasi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Perhatikanlah animasi berikut ini untuk mendapatkan ide bagaimana populasi di dunia berubah dari tahun 1950 hingga 2100. Dan cobalah untuk melihat negara mana yang kira-kira penduduknya akan menjadi sangat besar pada tahun 2100. Baik, apa yang dapat saudara amati pada animasi mengenai peta populasi dunia tadi? Ceritakan jawabanmu pada forum diskusi yang disediakan untuk topik kuliah ini. Berikut ini adalah daftar negara yang diperkirakan memiliki jumlah penduduk paling besar pada tahun 2050. Indonesia berada di urutan kelima setelah India, China, Nigeria, dan US. Mengapa memperhatikan jumlah penduduk di dunia ini sangat penting? Kira-kira apa implikasinya bagi kesehatan manusia? Diskusikan jawabanmu pada forum diskusi yang disediakan untuk topik kuliah ini. Selain memperhatikan perubahan jumlah penduduk, kita juga perlu memperhatikan perubahan populasi urban di dunia. Pada slide-slide berikut ini, kita akan melihat jumlah populasi urban pada tahun-tahun tertentu. Ini adalah keterangan untuk warna pada gambar di slide ini. Warna hijau, seperti di China dan India, menunjukkan bahwa populasi urban kurang dari 25%.
Sementara warna kuning, seperti pada United States, menunjukkan bahwa populasi urbannya sekitar 50-75%. Sementara warna pink menunjukkan populasi urbannya lebih dari 75%. Ini adalah kondisi pada tahun 1950. Pada tahun 1960, kita bisa lihat lingkaran pada US masih berwarna kuning dan bertambah besar. Muncul lingkaran baru, yaitu Russian Federation. Di tahun 1990 kita bisa melihat bahwa lebih dari 75% populasi di US adalah populasi perkotaan atau urban. Jumlahnya sekitar 192 juta. Cina yang tadinya berwarna hijau, yaitu populasi urbannya tadinya kurang dari 25%, kini berubah menjadi biru, sekitar 25 hingga 50%. Begitupun dengan India. Kini kita bisa melihat Jepang memiliki populasi urban 50 hingga 75%. Perhatikan perubahan warna dan ukuran dari lingkaran populasi urban di dunia. Lihat, Indonesia kini memiliki populasi urban pada tahun 2020 sekitar 25 hingga 50%. Dan jumlah populasi urban di Indonesia adalah 122 juta. Apa yang dapat kita amati dari prediksi populasi urban pada tahun 2050? Perhatikan warna-warna yang menggambarkan populasi urban di berbagai negara. Hampir semuanya berwarna pink atau kuning, menunjukkan bahwa ukuran populasi masyarakat perkotaan lebih dari 50%. Hanya beberapa negara yang menunjukkan warna biru atau populasi urbannya sekitar 25 hingga 50%. Dan tidak ada satupun yang memiliki populasi urban kurang dari 25%. Selain perubahan jumlah penduduk dan perubahan ukuran populasi perkotaan, kita juga dapat mengamati bahwa dari tahun ke tahun terjadi perubahan mode bepergian. Pada tahun 1990 hanya 30% masyarakat yang menggunakan pesawat terbang atau jalur udara untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Namun pada tahun 2016, lebih dari 50% masyarakat menggunakan mode penerbangan untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Apa implikasinya? Implikasinya adalah kita dapat pindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan jauh lebih cepat. Dan jika kita menyandingkan grafik pertumbuhan jumlah penduduk dengan kecepatan travel, maka kita akan mendapatkan gambar berikut ini. Kecepatan travel semakin singkat dari tahun ke tahun, sementara jumlah penduduk semakin besar. Maknanya, akan ada semakin banyak penduduk yang berpindah tempat setiap satuan waktu. Setelah mendapatkan berbagai informasi dari slide-slide sebelumnya, dapatkah adik-adik memikirkan apa pengaruh informasi tersebut terkait dengan kesehatan manusia? Di slide awal kita melihat bahwa SARS dan MERS-CoV merupakan penyakit virus yang disebabkan atau ditularkan dari hewan ke manusia sebelum akhirnya dapat menular dari manusia ke manusia lainnya. Kemudian kita juga melihat bagaimana jumlah penduduk di dunia berubah dari tahun ke tahun. Kita juga melihat bahwa populasi urban atau populasi masyarakat perkotaan semakin besar. Dan orang dapat dengan mudah dan dengan cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena perkembangan metode transportasi. Berikut ini adalah tugas untuk pertemuan berikutnya mengenai One Health.
Secara berkelompok, buatlah presentasi yang membahas mengenai definisi penyakit zoonosis, emerging infectious diseases, dan re-emerging infectious diseases. Buatlah suatu ulasan singkat mengenai satu penyakit zoonosis yang mencakup patogennya, sumber, penularannya, gejala, serta kejadian outbreak atau wabah yang berhubungan dengan penyakit ini. Yang ketiga, presentasikan mengenai definisi konsep One Health dan mengapa pendekatan ini penting. Adik-adik dapat menggunakan sumber referensi yang telah diberikan untuk topik ini atau mencari sumber referensi lain yang sesuai. Durasi presentasi adalah 10 menit untuk masing-masing kelompok. Terima kasih dan selamat mengerjakan.